Teman sekalian, kita membersihkan dan maskuran mahjubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atammani ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati dan muliakan serta cintai karena Allah, guru kami Ustadzuna Al-Fadhil Ustadz Muhammad Said Abdul Somad hafizahullah, dan Bapak Ketua Takmir Masjid Alauddin yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah, beserta seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang sempat hadir di kesempatan subuh yang mulia ini. Subhanallah, sangat berbahagia untuk dapat kembali hadir di masjid ini. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Setelah sebelum Ramadan kira-kira sempat mengisi di sini, dan pada waktu itu masih sempat hadir guru kita Dr. Arfa Siddiq rahimahullah, dan alhamdulillah saat ini masih sempat hadir juga kami mengisi kembali, dan merasa ya bercampur antara perasaan gembira, bahagia, namun juga sedih karena beberapa orang-orang yang kita cintai telah mendahului kita. Tentu tidak luput untuk kita mendoakan kepada beliau dan kepada guru-guru kita, termasuk pada guru Tak Sanusi Baco, ya, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Pada masa Covid ini, Pak, ya, banyak orang-orang terbaik yang Allah Subhanahu wa ta'ala panggil, dan ini mengingatkan kita kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an, innama yantazi'uhu biqabdil ulama. Sungguhnya Allah itu tidak mengangkat ilmu saja seketika, ya, tetapi Allah mengangkat ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Fa idza matu, kalau mereka sudah meninggal semua para ulama, ittakhadhan nasu ru'asa'an juhala, maka manusia mengambil pemimpin dari orang-orang yang jahil. Fa su'ilu, ketika mereka ditanya, aftau bila ilmin, maka mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Subhanallah, kita berdoa semoga kita tidak mendapatkan zaman itu. Allah masih tetap menjaga para ulama kita, para guru-guru kita, termasuk Ustadzuna Fadhil Ustadz Muhammad Said, yang Masya Allah sejak kami remaja kami belajar dari beliau banyak sekali. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga semua guru-guru kita, jaga para ulama kita, dan kita dapat terus belajar kepada mereka biidznillah tabaraka wa ta'ala. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang Palestina, tentu kita berbicara tentang Masjidil Aqsa. Dan kita sudah tahu bersama bahwa Masjidil Aqsa ini adalah merupakan tempat suci kaum muslimin. Sejak pertama sekali ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, sebagaimana tadi telah kita bacakan pada surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tambahkan, ya, alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkati sekelilingnya. Subhanallah, nanti kita akan pelajari bahwa ternyata al-barakah ini mengandung paling tidak dua dimensi. Ya, dimensi ya disebut dengan an-nahiyah al-makaniyah wa al-hauliyah al-ma'nawiyah. Ya. Pertama adalah dimensi tempat, di mana Allah Subhanahu wa taala memberkati
sekeliling daripada Masjidil Aqsa dan tentu Masjidil Aqsa sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberkati pula secara maknawiyah, yaitu orang-orang yang selalu memperhatikan Masjidil Aqsa. Masya Allah. Nah, ini berarti tempat ini adalah sesuatu yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Dari sini, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persoalan Masjidil Aqsa dan Palestina merupakan tempat yang berada di sekelilingnya bukan sekedar persoalan ada satu negeri yang dijajah oleh negeri lain. Ini sudah merupakan sesuatu yang sangat membutuhkan perhatian kita sebagai manusia. Tidak boleh ada penjajahan di atas dunia, amanah undang-undang dasar kalau kita di Indonesia. Dan lebih-lebih lagi, ini bukan negara, ya satu negara di Asia atau Afrika atau di Eropa, ya sama dengan tempat-tempat yang lain. Ini adalah tanah suci yang Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah katakan barakna haulah. Kalau sekelilingnya saja sudah diberkahi oleh Allah, bagaimana lagi dengan tempat itu? Subhanallah. Dan terbukti di antara keutamaan daripada Masjidil Aqsa ini, yang tadi kita telah sebutkan adalah merupakan tanah yang diberkati. Dan kalau kita mengkaji daripada Al-Quran, sangat banyak ayat yang menunjukkan tentang hal ini. Ya. Nabi Lut diselamatkan oleh Allah dan dibawa kepada negeri yang diberkati. Ya. Nabi Ibrahim pun demikian adanya. Bahkan subhanallah, ya banyak beberapa ayat menyebutkan tentang Al-Ardul Muqaddasah. Demikian juga dengan Nabi Musa alaihissalam, ya diantar oleh Allah dengan takdir dan kelembutan takdirnya untuk pergi ke tempat itu, walaupun dia meninggal sebelum masuk Masjidil Aqsa. Panjang ceritanya. Ya. Dan kesimpulannya itu di dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun." Dan sungguh kami telah menetapkan dalam kitab Zabur min ba'di dzikri, setelah kitab Taurat. Az-dzikr di sini yang dimaksudkan adalah kitab Taurat. Annal arda, bahwasanya tanah itu, ya sebagian ulama mengatakan bahwa al-ard di sini maksudnya adalah al-ardul muqaddasah, ai Baitul Maqdis, ya. Al-Quds yang sekarang kita sebut dengan Yerusalem. Ya, kalau orang Nasrani sebut dengan Al-Ilya. Ya, dulu waktu zaman Rasulullah dikuasai oleh Heraklius disebut Ilya. Ya. Biasa disebut juga dengan Yerusalem. Kaum muslimin menyebutnya Al-Quds. Ya. Nah, ini al-ardu, tanah ini yarithuha, akan diwariskan oleh Allah. Yarithuha ibadiyas salihun, akan mewarisinya itu hamba-hamba kami yang saleh. Subhanallah. Ini keutamaan daripada Masjidil Aqsa dan tanah-tanah sekitarnya. Kemudian cukuplah bagi kita untuk mengetahui bahwa Masjidil Aqsa ini adalah kiblat pertama kaum muslimin. Iya, kiblat pertama kaum muslimin. 17 bulan Rasulullah SAW menjadikan Masjidil Aqsa sebagai kiblat. Nanti kemudian ketika setelah beliau hijrah ke Madinah, baru kemudian dipindahkan kiblat itu ke Ka'bah. Nah, subhanallah. Dan sebelumnya ketika perintah salat ini diturunkan, ya, berbeda dengan perintah-perintah kewajiban syariat yang lain, yang mana dibawa oleh Jibril ayatnya dan perintahnya. Tetapi khusus tentang salat ini, Rasulullah SAW yang menjemputnya dalam satu peristiwa yang sangat luar biasa. Ini yang disebut dengan Al-Isra wal Mi'raj. Ya. Rasulullah diperjalankan oleh Allah di malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Madinah, di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Masya Allah. Dan riwayat-riwayat yang sahih menyebutkan bahwa di antara keutamaannya adalah sebelum dimi'rajkan ke langit, Rasulullah SAW salat memimpin para nabi. Ya, bagaimana kaifiatnya? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini adalah keberkahan daripada tanah ini. Subhanallah, Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang sering mendengar orang-orang yang pro Yahudi mengatakan bahwa itu tanah yang milik kami, nenek moyang kami sudah ada di situ. Ya. Sejak sebelum Masehi 130 tahun, 135 tahun sebelum Masehi, before century, ya. Kita sudah ada di situ. Nah, ini sebenarnya
tidak terlalu tepat, bahkan menyesatkan. Karena kalau kita merujuk kepada sejarah yang lebih jauh lagi, subhanallah, ini saya tidak sempat mengirimkan file, ya ada file yang kami telah susun, sejarah pra-Islam, ya, tentang daerah Palestina dan Baitul Maqdis. Ya. Mudah-mudahan nanti dititip kepada panitia. Kemudian, ya, kembali lagi kepada keutamaan daripada Masjidil Aqsa ini. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, ya, Al-Aqsa, ya, maksudnya Al-Quds, Ardul Mansyar wal Mahsyar. Di tempat inilah nanti akan dikumpulkan manusia semuanya. Subhanallah. Jadi kalau disebut dengan padang mahsyar itulah nanti negeri Syam, atau lebih khusus lagi Al-Ardul Muqaddasah ini, ya, sebagaimana di dalam ayat dikatakan bahwa yubaddalul ardu ghairal ardi, akan diganti dunia ini. Maksudnya diganti nanti pada mahsyar, ahli akhirat itu dikumpulkan semua manusia adalah di tempat itu. Tapi bagaimana bentuknya Allah sudah ganti sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya. Jadi dia memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Akhir zaman, hari kiamat nanti, dijadikan oleh Allah pada mahsyar, dikumpulkan semua manusia adalah di tempat itu. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian melakukan perjalanan, memaksakan perjalanan ritual untuk ibadah, ya, kecuali kepada 3 masjid. Yang pertama adalah ke Masjidil Haram di Makkah, kemudian Masjidil Hadza, Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Masjidil Aqsa ini memiliki keutamaan sholat di dalamnya. Beberapa riwayat menunjukkan bahwa sholat di dalamnya lebih utama daripada sholat di tempat lain 1000 kali. Beberapa riwayat menyebutkan 500 kali. Ya. Dan sebagian ahli hadis mentarjihkan bahwa riwayat yang sahih adalah 1/4 daripada 1000 kali, yaitu 250 kali. Ya. Luar biasa, Pak. Ini adalah merupakan sesuatu yang memberikan motivasi bagi kita bahwa ini bukan tempat biasa. Dan kalau kita lihat kepada sirah Rasulullah SAW, pada waktu Rasulullah SAW diutus itu, Masjidil Aqsa berada di dalam penguasaan kaum Nasrani. Lebih khusus lagi adalah kerajaan Konstantinopel atau kerajaan Bizantium, yang pada waktu itu dipimpin oleh Kaisar Heraklius, Herakla. Ya. Dan sempat Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Heraklius ini, ya, dalam ungkapan yang sangat luar biasa. Ya, aslim taslam, ya, yu'tikallahu ajraka marratain, ya, Allah akan berikan kepadamu pahala 2 kali. Dan ada ungkapan yang sangat luar biasa, ini memerlukan kajian kesejarahan juga yang cukup mendalam. Ada ungkapan Rasulullah SAW yang mengatakan, ya, al-arisiyin. Apakah itu al-arisiyin? Ini beberapa pengkaji sejarah, ya, terutama beberapa ahli tentang kristologi dalam bangsa Arab, ya, Al-Aqbat, ada satu buku berjudul Al-Muwahhiduna minal Aqbat, orang-orang bertauhid dari kalangan Kipti, ya. Ini beliau meneliti bahwa, ini penulis dari Mesir, bahwa ternyata, ya, pengikut tauhid itu dari kalangan Nasrani dipimpin oleh seorang yang bernama Arius. Maka Rasulullah SAW mengatakan al-Arisiyin. Panjang ceritanya, yang kemudian terdepak dengan konsili Nisea tahun 350 kalau tidak salah Masehi. Ya. Intinya adalah bahwa tempat ini pada zaman Rasulullah SAW diutus berada dalam penguasaan kaum Nasrani. Dan bagaimana kita lihat Rasulullah SAW pergerakannya itu mendekat kepada Baitul Maqdis. Beliau diutus di Masjidil Haram. Dan kita tahu, ya, sebelum beliau hijrah, Allah sudah memberangkatkan dia ke Masjidil Aqsa. Di mana beliau hijrah? Memilih, karena Rasulullah itu berdakwah setiap musim haji, ya'rif nafsahu 'alal qabail. Begitu dalam kitab-kitab sirah disebutkan. Mendakwakan Islam kepada penduduk yang datang haji. Tapi ternyata beliau memilih orang-orang penduduk Yathrib. Yathrib ini adalah Madinah.
Ya, ini mendekat Pak. Arahnya adalah ke Baitul Maqdis. Kalau kita lihat arah daripada Makkah menuju kepada Madinah itu ya sekitar ya sekian ratus kilo ya. Sekian ratus kilo sampai ke Madinah mendekat ke Baitul Maqdis. Dari Madinah itu perjalanan ke arah Tabuk. Kita tahu ada perjalanan ke arah perang Tabuk ya. Ini sudah mendekat ke negeri Syam. Bahkan Rasulullah SAW ya mengutus 3 panglima utamanya dalam perang Mu'tah. Mu'tah ini perang yang terjadi pada zaman itu dipimpin oleh Zaid bin Haritha, kemudian digantikan setelah dia syahid oleh Ja'far bin Abi Thalib ya. Kemudian ketika Ja'far telah meninggal, syahid digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha kemudian syahid juga, pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Mu'tah ini ya sudah berada di negeri Syam dan mendekat ke Baitul Maqdis. Bahkan Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal, beliau telah menyiapkan pasukan. Ya, dipimpin oleh anaknya Zaid bin Haritha yang namanya Usamah bin Zaid. Ini umurnya kurang lebih 16 tahun, Pak. Sudah diamanahkan oleh Rasulullah untuk memimpin pasukan utama. Ketika Rasulullah SAW wafat dan digantikan oleh Khalifah Abu Bakar, para ahli sejarah Islam, para ahli sirah kemudian mengatakan di antara keputusan-keputusan strategis yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah tanfidu jaisi Usama. Karena sebagian sahabat ini kan banyak yang murtad, banyak pemberontakan istilahnya. Ya, termasuk Umar bin Khattab mengatakan, tarik itu Usama, jangan berangkatkan Usama. Ya, kenapa? Karena kita menghadapi demikian banyak ini pemberontakan, banyak muncul nabi-nabi palsu, pasukan kita butuhkan. Ya. Khalifah Abu Bakar mengatakan, tidak, saya tidak akan menarik pasukan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Ini salah satu ternyata kajian strategisnya dari sisi ya strategi militer dan geopolitik adalah bahwa Rasulullah SAW sudah mulai mau mengganggu dalam tanda kutip ya kewibawaan daripada kerajaan Heraklius ya kerajaan Bizantium yang dan sekutu-sekutunya yang menguasai negeri Syam pada saat itu. Nah, panjang subhanallah ceritanya, ada 2 tempat ini yang menjadi obsesi Rasulullah SAW untuk masuk dalam wilayah Islam. Masjidil Aqsa dan kemudian Konstantinopel sendiri. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, "Awwalu jaishin ghaza Madinata Qaisar maghfurun lahu." Pasukan pertama yang menyerang Madinah Qaisar Konstantinopel dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat Ahmad dikatakan bahwa sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkan Konstantinopel dan sebaik-baik panglima adalah panglimanya. Ya, dan itu terbukti kemudian ketika ya Sultan Muhammad Al-Fatih menundukkan ya Konstantinopel. Dan ternyata sebelum itu Rasulullah sudah mengatur sedemikian rupa ya, membuat strategi sedemikian rupa agar kaum muslimin bisa menarik ya Baitul Maqdis yang asalnya adalah kemudian milik orang-orang yang bertauhid yang pada saat itu berada dalam penguasaan orang-orang yang sudah menyimpang daripada agama Nabi Isa dan Nabi Musa sebelumnya. Subhanallah. Jadi bumi Palestina ini ya, ini sejak 3.500 tahun sebelum Masehi telah dihuni oleh keturunan Nabi Nuh ya. Namanya Kan'an bin Ham bin Nuh. Kan'an bin Ham bin Nuh ya. Jadi keturunan Kan'an ini kemudian dikenal dengan orang yang disebut Kan'aniyin, ahlu Kan'an. Makanya orang-orang Palestina itu mengatakan kita ini keturunan Kan'an. Bahkan mengatakan hadi ardu Kan'an. Nah, Kan'an ini membangun sekitar 200 kota di Palestina. Ya, dan eksistensi mereka itu sangat luar biasa. Baru kemudian sekitar 1.700 tahun sebelum Masehi, ya, ini dalam sejarah disebutkan muncullah raja-raja para penggembala. Ya, dalam referensi Barat dikatakan Al-Hyksos, kaum Hyksos. Ya, ini adalah para penggembala. Nah, setelah itu 19 tahun sebelum Masehi, ya, ini Nabi Ibrahim bersama dengan sepupunya Nabi Lut alaihissalam ketika kaum Sodom itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa najjaynahu wa Lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin." Ya, ini dalam surah ya Al-Anbiya ayat ke-71. Dan kami selamatkan dia, yaitu Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri yang kami telah berkati untuk seluruh dunia. Dan itulah Al-Ardul Muqaddas. Nah, di mana asalnya ini Nabi Ibrahim?
Dia berasal dari negeri Babilonia. Sekarang namanya Irak. Ya. Nah, jadi kalau ini orang datang klaim orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi bilang, kita sudah, ini adalah negeri yang dijanjikan nenek moyang kami Nabi Ibrahim. Kita bilang itu juga nenek moyang kita. Ya, itu juga bapaknya Ismail. Nah, sebelum mereka sudah ada orang Kanaan, orang Arab kuno. Ya, bahasanya itu Arab kuno, orang Kanaan. Ya, itu sudah berada di situ sebelum Nabi Ibrahim, sebelum Nabi Nuh, sebelum Nabi Ishak, sebelum Nabi Yakub. Ya, subhanallah. Nah, kemudian ceritanya Nabi Ibrahim beranak pinak di sana. Salah satu keturunannya namanya Nabi Ishak. Ya, Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Kita tahu Nabi Yakub kemudian dengan peristiwa dia punya anak namanya Nabi Yusuf. Yusuf ini dengan pengaturan Allah akhirnya pindah ke Mesir. Ya, dan jadi salah satu pembesar di Mesir. Dengan cerita yang kita sudah tahu, Nabi Yakub akhirnya bersama anak-anaknya yang 12 itu pindah ke Mesir. Ya, dari keturunan mereka inilah lahir Nabi Musa. Nabi Musa ini kemudian dengan pengaturan Allah, laut pun terbelah, ya, diperintahkan untuk pergi kembali ke tanah bapaknya karena dia membawa risalah tauhid. Ya, makanya dalam ayat surat Al-Anbiya dikatakan, yarithu ibadiyas shalihun. Siapa orang-orang yang saleh yang bertauhid, dia yang berhak terhadap tanah itu. Subhanallah. Maka kembali Nabi Musa di sana, walaupun akhirnya karena kaum Bani Israel ini orang Jawa bilang suka ngeyel, ya, banyak membantah. Akhirnya Allah membuat mereka tersesat 40 tahun, tidak bisa masuk ke Masjidil Aqsa. Yatihuna fil ardi arba'ina sana. Dalam masa ketersesatan ini meninggallah Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan kemudian Allah mengutus seorang nabinya lagi yang bernama Yusha bin Nun. Yusha bin Nun inilah yang kemudian memimpin Bani Israel masuk kembali ke Masjidil Aqsa dan Palestina. Ya, akhirnya mereka berkuasa. Nah, subhanallah terjadi terus pertempuran demi pertempuran. Akhirnya dengan kekuasaan Allah, Allah menjadikan Talut malika. Talut sebagai raja. Dan di antara pasukan Talut itu ada namanya Nabi Daud. Nabi Daud lah yang kemudian akhirnya memenangkan pertarungan dengan Jalut. Jalut ini orang Palestina yang representasi orang-orang kafir ya pada saat itu. Menang Nabi Daud, berdirilah namanya Mamlakatul Baitul Maqdis, kerajaan Baitul Maqdis, dan anaknya Nabi Daud namanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman inilah yang kemudian pernah berdoa ya untuk mendapatkan kerajaan la yang bagi dia hadim min ba'di. Anugerahkan aku kerajaan ya Allah yang tidak ada lagi bisa seperti itu setelah saya. Ya. Makanya sehebat apapun sekarang kekuasaan Pak, tidak ada yang secanggih Nabi Sulaiman teknologinya. Iya. Bayangkan kita bisa bilang bagaimana teknologinya Nabi Sulaiman ya yang direpresentasikan oleh seorang yang disebut diberikan hikmah. Ya, Nabi Sulaiman bisa perintah jin, Pak. Perintah angin, ya, perintah semua binatang, ya, subhanallah. Itu singgasananya Ratu Bilqis dari negeri Sabah di negeri Yaman. Berkata Ifrit, dia bilang, qabla taquma min maqamik. Sebelum kau berdiri sudah ada itu singgasana. Tapi yang lebih hebat lagi dia bilang, saya datangkan qabla yartadda tarfu. Sebelum berkelip matamu sudah ada. Ya, bagaimana teknologinya itu, Pak? Bagi anak-anak muda yang suka baca novel, ada penulis novel namanya Terelie. Ya, ada kok namanya novel Komet, ya. Bumi dan lain sebagainya. Dia itu namanya prediksi masa depan. Ya, katanya ada namanya bukan sekedar telekomunikasi, teletransportasi atau seperti itulah. Jadi orang bisa ada di sini, di shooting saja atau dengan alat tertentu sudah bisa pindah di tempat lain. Ini lebih hebat Pak, sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman. Ya, subhanallah. Ala kulli hal ini adalah merupakan sejarah. Ya. Nabi Sulaiman lah yang kemudian, di sini. Nabi Sulaiman ini, klaim orang-orang Yahudi, mendirikan apa yang mereka sebut dengan Haikal Sulaiman. Padahal, tempat Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu, sudah ada jauh sebelum datangnya Nabi Ibrahim. Ketika Rasulullah SAW ditanya, masjid mana yang pertama di dunia? Maka Rasulullah mengatakan, Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Tsumma ayyun, kata para sahabat. Masjid mana lagi? Rasulullah mengatakan, Baitul Maqdis. Dan berapa jarak di antara keduanya? 40 tahun. Jadi penetapan tempat itu sebagai pusat ibadah, ya. Jadi sebagaimana Allah melebihkan waktu di antara waktu yang lain, Allah juga memberikan keutamaan satu tempat di antara tempat-tempat yang lain. Ya, tempat yang paling utama di dunia ini adalah Masjidil Haram, maka ya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan setelah itu dari segi urutan waktu ya adalah Baitul Maqdis. Nanti kemudian datang Nabi Ibrahim yarfa'ul qawaid. Ya, membangun bukan berarti menetapkan, penetapan tempatnya jauh sebelum Nabi Ibrahim, sejak Nabi Adam alaihissalam.
Demikian juga 40 tahun setelah penetapan Masjidil Haram sebagai tempat suci, ditetapkan juga Al-Aqsa sebagai tempat suci. Yang bangun Masjidil Haram adalah Nabi Ibrahim. Kemudian yang membangun kembali Masjidil Aqsa adalah Nabi Sulaiman. Iya, dan semuanya mengajarkan daripada tauhid. Nah, kemudian terjadilah kenapa banyak sekali diaspora Yahudi? Setelah Nabi Sulaiman, kemudian orang-orang Yahudi itu selanjutnya kerajaannya berpecah. Ya, kerajaannya berpecah dan mereka saling saling berperang satu dengan yang lain. Singkat cerita, tempat ini berganti-ganti. Sempat dikuasai oleh orang Babilonia, Nebukadnezar, sempat dikuasai oleh orang Persia, sempat dikuasai oleh orang Romawi. Nah, pada zaman sebelum Rasulullah SAW diutus, ya 500 tahun kira-kira atau 600 tahun sebelum Rasulullah SAW diutus, di situ Allah Subhanahu wa taala menakdirkan beberapa peristiwa besar terjadi. Di antaranya adalah peristiwa terbunuhnya Nabi Zakaria yang sebelumnya telah membimbing Maryam sebagai ibu yang akan melahirkan Nabi Isa. Ya, beberapa riwayat menyebutkan kerajaan orang-orang Bani Israel pada saat itu dipimpin oleh raja, kalau tidak salah namanya Herodes. Ini Pak bahayanya kalau mau kawin lagi tidak paham agama. Ini Herodes, ya, mau kawin lagi, tapi dia kawin seorang janda. Ya, tiba-tiba dia mau juga sama anaknya. Ya, mungkin dia tertarik kepada anaknya janda ini, padahal kita ketahui ini sudah menjadi hukum Taurat, ya, bahwa seorang yang sudah menikahi seorang perempuan itu dan sudah menggauli perempuan itu haram baginya anaknya. Jadi anak tirinya dia mau kawini, Pak. Nabi Zakaria bilang tidak boleh, hukum Taurat begitu. Nah, dibunuh Nabi Zakaria, Pak. Beberapa riwayat Israiliyat menyebutkan bahwa Nabi Zakaria itu dibunuh, ya, karena dia adalah najjar, tukang kayu, maka dia akrab dengan pohon. Dia minta sebagai mukjizat, ya Allah bukakan pohon ini, aku sembunyi di dalamnya. Dibuka pohon, masuk Nabi Zakaria. Tapi kemudian setan membisik-bisikkan kepada raja ini bahwa di dalam ini ada Zakaria. Ya, digergaji itu pohon, meninggal Nabi Zakaria. Ya. Nabi Yahya diminta dia menggantikan sebagai pemimpin agama bangsa Israel pada saat itu, Bani Israel. Ya, halalkan ini, saya menikahi. Nabi Yahya juga tidak mau. Karena Nabi Yahya dikatakan dalam Al-Quran, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambil kitab ini, itu Taurat, berpeganglah kepadanya dengan teguh. Ya, subhanallah. Bahkan sejak kecil dia sudah menguasai Taurat itu. Siapa mau mengalah dengan perintah raja yang zalim ini? Disembelih Nabi Yahya. Inilah yang disebutkan dalam surat Al-Isra yang kita bacakan tadi. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain. Dan kami telah tetapkan dalam kitab, yaitu kitab ketentuan Allah, bahwa kalian bangsa Israel, Bani Israel akan membuat kerusakan di atas muka bumi 2 kali. Kerusakan pertama inilah ketika mereka membunuh para nabi. Iya. Apa yang terjadi setelah mereka membunuh para nabi? Termasuk diantaranya terutama Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Bahkan sepupunya ini Nabi Yahya, kemanakannya yang namanya Nabi Isa alaihissalam, ya, kemudian lahir dari Maryam alaihissalam, mau juga dibunuh-bunuh, Pak. Tapi kan kita tahu keyakinan kita dalam Islam bukan Nabi Isa yang dibunuh, ya, walakin syubihalahu barrafahullahu ilaih. Allah mengangkatnya ke langit. Nah, mereka berbuat kerusakan. Apa yang terjadi ketika mereka berbuat kerusakan? Ya, fa idza jaa wa'dulahuma ba'atna 'alaikum ibadan lana. Kami utus kepada kalian ibadan lana, yaitu hamba-hamba kami uli ba'sin syadidin, yang mempunyai kekuatan yang sangat besar. Fajasu khilalad diyar, maka dia berkeliling di perkampungan-perkampungan kamu. Akhirnya dibunuhi semua orang Bani Israel ini, Pak. Ini sebagai hukuman Allah atas kedurhakaan mereka. Bayangkan, Allah sudah lebihkan dia di atas semua manusia. Allah pilih dia untuk kemudian diutus Nabi dalam bangsa mereka. Ya, tapi mereka bukannya berterima kasih kepada para Nabi itu, mereka membunuh para Nabi. Diabadikan dalam Quran ini. Ya, memang bangsa ngeyel ini, orang-orang Bani Israel. Nah, sebenarnya mereka keturunan Nabi. Tapi Allah kutuk mereka menjadi kera dan babi, ya, dalam Qiradata wal Khanazir, ya. Kenapa? Karena mereka ini sangat besar pembangkangannya kepada kebenaran. Bayangkan dikasih al-manna was-salwa, dia mau bawang. Ya. Bayangkan dikasih makanan dari surga, Pak. Kita, ya, ditukar seperti ini, ya, kita ganti dengan bawang, nggak mau, ya, kecuali campur sama sambalnya, ya. Nah, ini mereka betul-betul, ya, pembangkang. Nah, akhirnya singkat cerita,
setelah Nabi Sulaiman alaihissalam terpecah kerajaan mereka dan akhirnya mereka banyak melakukan pembangkangan, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun setelahnya mereka itu kembali Allah Subhanahu wa taala buat kembali berkuasa ketika mereka taubat, ya. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Ya, kembali lagi berkuasa. Nah, kemudian setelah itu Allah kunci, wa in uttum udna. Kalau kalian Bani Israel kembali lagi melakukan kedurhakaan, akan kami kembali menghukum kalian. Ya, wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Kemudian apa firman Allah setelah itu, Pak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati yaqum." Sungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada jalan yang benar. Kalau kita pelajari ilmu tafsir, ada salah satu bagian daripada ilmu tafsir itu namanya ilmu munasabat. Melihat kaitan antara satu surah dengan surah lainnya, antara satu ayat bahkan dengan ayat selainnya. Perpindahan setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan sejarah Bani Israel ini, kemudian Allah mengatakan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati aqwam." Bercerita Allah mengatakan tentang Al-Quran, ini menunjukkan adalah risalah Nabi Muhammad SAW. Makanya salah satu tafsir di antara para ulama, kerusakan kedua apa yang dibuat oleh Bani Israel ini, yaitu ketika mereka menolak kenabian Rasulullah SAW, mereka memerangi umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini terbukti sejak zaman Nabi SAW orang Yahudi ini. Bayangkan Pak, kenapa mereka ada di Madinah? Jauhnya itu orang Yahudi, kenapa bisa ada orang Yahudi di Madinah, Pak? Dalam kitab-kitab mereka, dalam nubuat istilahnya, ya, sisa-sisa daripada Taurat itu menunjukkan bahwa Nabi akhir zaman itu akan diutus di negeri itu, di negeri yang banyak pohon kormanya itu. Ya, akhirnya mereka pergi di situ. Maka orang Yahudi ada namanya orang Yahudi Khaybar, dekat dari Madinah, ada Bani Qainuqa yang tidak Bani Nadir, ya, dan Bani Quraidah. Ini 3 kabilah yang ada di Madinah langsung, yang sebelum Madinah di Khaybar. Nah, Rasulullah SAW kita sudah tahu bagaimana interaksi Rasulullah dengan orang Yahudi ini, dibaik-baiki Pak. Dalam perjanjian Wasiqatul Madinah, piagam Madinah itu kita bersama. Tapi apa yang dilakukan orang Yahudi? Berkhianat. Bani Nadir mau bunuh Nabi SAW. Bani Qainuqa melecehkan seorang perempuan Muslim. Ya, diusir oleh Rasulullah SAW, dijelak dari kota Madinah. Bani Quraidah ini yang paling luar biasa. Ya, berkhianat pada saat perang Ahzab. Sampai-sampai Rasulullah menghukum mereka untuk dihukum mati semua laki-lakinya, yang anak kecil dan perempuan dijadikan tawanan. Ini Bani Quraidah, ya. Berkhianat pada Rasulullah. Inilah kerusakan yang dilakukan oleh mereka. Berlanjut terus kerusakan ini, itu cerita zaman lampau Pak, ya. Zaman lampau. Nah, subhanallah tahun 16 Hijriah dengan pergolakan yang sangat luar biasa, dengan ekspansi khilafah pada saat itu dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab. Tahun 16 Hijriah berhasillah kaum muslimin kemudian merengkuh Baitul Maqdis ini ke dalam keharibaan kaum muslimin istilahnya, ya. Dan Khalifah Umar pada saat itu panglima besar kaum muslimin adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, ya. Khalifah Umar radhiyallahu anhu datang sendiri. Jadi Baitul Maqdis itu dalam sejarah bukan diperangi, Pak. Bukan diperangi, tapi dikepung, hisar. Ya, akhirnya mereka menyerah sendiri. Dan pimpinan Petrik pada saat itu mengatakan, kami mau serahkan ini Baitul Maqdis dengan syarat Umar sendiri yang datang. Datanglah Umar. Ya, ini kisahnya juga sangat menarik. Datang Umar, kemudian dalam sejarah disebutkan disambutlah oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia datang dengan penuh ketawaduan, bahkan sendalnya dia kempit di sini, Pak. Dan jalan di atas diambil sendalnya karena ada genangan air. Dibisi-bisi sama Abu Ubaidah bin Jarrah, ya Amirul Mukminin, ya jangki begitu, ya. Dia kini sama semua orang Yerusalem ini, nanti dipandang enteng. Begitu di modern ini pemimpin Islam, ya, sangat kumuh. Sendalnya dia kempit di ketiaknya begini. Ya. Umar kemudian berhenti dan menepu-nepu Abu Ubaidah. Ya Abu Ubaidah, wahai Abu Ubaidah, dulu kita ini sedikit, fakatsaran Allah. Kemudian Allah membuat kita ini jadi banyak. Wahai Abu Ubaidah, dulu kita ini dihinakan oleh orang. Kunna adillah, fa'azzana Allah. Kemudian Allah muliakan kita dengan Islam ini. Famata ma ibtaghaina al-izzata min dunil Islam adallana Allah. Kapan kita mau mengambil kemuliaan itu dengan selain Islam, maka ketahuilah Allah akan menghinakan kita.
Nah, singkat cerita, setelah itu Umar mengambil alih langsung daripada Baitul Maqdis itu. Ya, kalau kita katakan Baitul Maqdis bisa berarti Masjidil Aqsa, bisa berarti Yerusalem juga secara keseluruhan. Ya. Nah, kemudian Umar membuat wasiqah, ya, yang dikenal dengan wasiqatu Umar, perjanjian Umar, bahwa kaum Nasrani silahkan beribadah sesuai dengan agamanya. Yang menguasai Masjidil Aqsa dan dijadikan sebagai masjid adalah kaum muslimin. Kaum Nasrani ada, kau pakai itu gerejamu, ya silahkan. Yahudi mau beribadah juga di sinagogmu. Kita tidak boleh saling mengganggu. Tidak boleh orang Islam mengambil haknya orang Nasrani dan orang Yahudi yang telah dijamin keselamatannya oleh kaum muslimin. Itulah namanya ahlul zimmah. Ya, sangat luar biasa Ibnu Qayyim menulis kitab luar biasa namanya Ahkamu Ahli Zimmah. Ya, hukum-hukum ahlul zimmah. Siapa yang kemudian mengganggu kafir dhimmi, ya seperti mengganggu aku. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Di selama beratus tahun, Pak. Ya, dari tahun 16 Hijriah sampai tahun 492 Hijriah. Berapa tahun itu, Pak? Ya. Hampir 500 tahun, yang 400 tahun lebih. Ya. Tidak ada masalah, Pak. 4 abad lebih. Kaum muslimin, Nasrani, Yahudi hidup aman, damai, tentram di Baitul Maqdis. Kaum muslimin datang sholat, ya, dari berbagai penjuru dunia. Kaum Nasrani juga ada gerejanya. Kaum Yahudi juga silahkan beribadah di sinagognya. Tidak ada saling mengganggu, Pak. 4 abad. Nanti kemudian terjadi yang disebut dengan perang salib. Ya, dan salah satu puncaknya adalah ketika mereka ya menguasai Masjidil Aqsa tahun 492 Hijriah. Panjang ceritanya, apa yang terjadi? Ya, disebutkan oleh para ulama ahli sejarah Islam, diantaranya adalah Ibnu Athir dalam Al-Kamil fi Tarikh, dan para ulama semuanya, diantaranya Ibnu Al-Qayyim juga dalam Al-Bidayah wan Nihayah, ya, bahwa inilah peristiwa pembantaian terbesar yang pernah terjadi. Ya. Kaum muslimin disembelih seperti orang sembelih ayam atau kambing saja. Dari atas bangunan yang tinggi dilempar turun. Ya. Dilempar turun begitu saja. Sampai bau amis darahnya tercium beratus-ratus, beribu-ribu meter. Ya. Terjadi pembantaian yang luar biasa. Nah, 492. Tahun 492, Pak, Hijriah. Tidak berkumandang azan. Masjidil Aqsa sebagian saja dijadikan kapel. Kapel itu artinya gereja kecil. Sebagiannya dijadikan barak tentara. Sebagiannya istal kuda. Sebagiannya kandang babi. Iya. Sampai-sampai kaum muslimin yang masih hidup di sana itu menulis surat kepada Salahuddin, ya, sekitar 90 tahun setelah itu. Salah satu ungkapan dalam baitnya itu dia katakan, Nahnul munajjas fi baitil muqaddas. Kita sudah penuh dengan najis di tempat yang paling suci. Iya, subhanallah. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Pada saat itu, Pak, mohon maaf ini, ya, sebagian teman-teman biasa mengatakan tidak bisa selesai masalah Palestina ini kecuali tegak khilafah. Perlu saya beritahu bahwa justru jatuh Palestina ini, Al-Aqsa ini pada zaman khilafah Abbasiyah. Ya. Tak jatuh pada zaman khilafah, masih ada khilafah Abbasiyah. Ya. Maka kaum muslimin sebagian yang masih selamat mengambil mushaf yang merupakan peninggalan zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman ini menulis dulu beberapa nuskhah, ya, edisi mushaf yang menjadi standar. Ada yang dikirim ke Mesir, ada yang dikirim ke Syam, ya. Di Syam inilah di pusatnya di Baitul Maqdis. Mushaf itu diselamatkan. Kemudian sebagian kaum muslimin melarikan diri ke Damaskus, ke Dimashq, dan meminta seorang ulama di Dimashq untuk menyampaikan ini kepada khalifah. Berjalanlah, kemudian dia membawa mushaf itu dan mengatakan, dulu tidak ada apa, ya, dan dibatasi. Di setiap orang yang mau melapor itu dibunuh di tengah jalan supaya tidak ada yang tahu bahwa Masjidil Aqsa ini sudah dikuasai oleh kaum Nasrani. Tapi akhirnya sang alim ini berhasil sampai ke Baghdad dan kemudian menyampaikan kepada khalifah, tapi ditahan, tidak boleh, tidak sembarang temui khalifah. Ramadan, Pak, akhirnya dia bikin cara pada waktu itu, ya, di siang hari pada salat zuhur dia pergi makan di tengah masjid. Akhirnya ditangkap sama pasukan, dihadapkan kepada khalifah, ya, baru dia sampaikan. Apa dia bilang khalifah? Saya tidak bisa apa-apa. Iya, kau pergi kepada Raja Seljuk itu yang memang menguasai secara de facto. Iya.
Raja Seljuk juga tidak terlalu perhatian. Tapi datanglah seorang amir yang berkuasa di Damaskus pada saat itu, namanya Amir Mamduk. Amir Mamduk inilah yang kemudian melakukan pergerakan ya untuk menyerang merebut kembali Baitul Maqdis. Tapi dia pertama berhasil dan sudah mulai melengsek. Nah, orang-orang Nasrani ini membuat konspirasi dengan apa yang disebut dengan kelompok As-Sasaniyah. Asasin. Ya, kelompok asasin ini kalau kita sekarang dengar ada ya asasinisme, artinya pembunuhan ya, kelompok mafia ini. Ini dari kalangan kaum Ismailiyah Syiah. Jadi orang Syiah itu terbagi-bagi juga, Pak. Ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah Isna Syariah. Ini orang Syiah sendiri mengkafirkan ini kelompok ini, namanya Ismailiyah. Nah, mereka buat satu seperti mafia, siapa yang bayar dia bunuh. Dibunuh Amir Mamduk, singkat cerita. Dan merasa amanlah ini kaum Nasrani. Dia bilang tidak ada nih pemimpinnya yang mau perhatikan Masjidil Aqsa. Dia lupa ada seorang pasukan ya panglima daripada Amir Mamluk ini namanya Ahmad, yang kemudian membuat keamiran lagi yang dikenal dengan keamiran Az-Zinkiyah, namanya Ahmad dan bergelar Ahmad Imaduddin Zanki. Ya, Ahmad Imaduddin Zanki inilah yang kemudian berpikir kita harus merebut Masjidil Aqsa dan tidak bisa direbut kecuali kita bersatu, dan tidak bisa dipersatukan ini semua negeri-negeri ini, keamiran-keamiran kecil ini kecuali ditaklukkan dulu. Akhirnya ditaklukkan semua dan menjadi besar ini keamiran Az-Zinkiyah ya. Subhanallah. Lantas kemudian singkat cerita Bapak dan Saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat lain di Tikrit di wilayah Irak ini ada keamiran juga dipimpin oleh Najmuddin Ayyub. Najmuddin Ayyub ini ya satu persoalan akhirnya dia hijrah. Ya, hijrah ke keamiran Az-Zinkiyah. Nah, dahulu sebelum dia disingkirkan oleh satu intrik politik di negerinya, dia amir tapi tidak pernah mau kawin, Pak. Ya, biasanya kalau orang pejabat banyak istrinya, Pak ya. Iya. Termasuk istri simpanan juga, ya. Nah, dia tidak mau kawin-kawin, Pak. Akhirnya orang bilang, "Kau mau kawin sama siapa?" Dia bilang, "Uridu imra'atan ta'khudhu bi yadayya ila al-jannah wa tunjibu li qa'idan aw farisan yaqudul muslimina li tahriril Aqsa." Saya hanya mau menikahi perempuan yang bisa mengambil kedua tanganku, membawa kami bersama ke surga, dan melahirkan untukku seorang panglima yang akan memimpin kaum muslimin merebut kembali Masjidil Aqsa. Satu ketika dia duduk-duduk di masjid begini, ya sepertilah berkali yang saya cerita-cerita. Di balik hijab ada suara perempuan. Ya, Syekh mau bicara, silahkan. Didengar oleh Amir ini, apa dibilang ini? Syekh, akhirnya ternyata urusan pernikahan. Dia bilang, kau tolak lagi tuh pemuda kaya yang datang melamarmu. Ternyata perempuan itu muridnya ini, Syekh. Dia bilang, iya Syekh. Yang mana kau mau kah? Iya. Akhirnya dia bilang begini. Ini didengar oleh Najmuddin. Banyaknya orang lamar kok, kata sepertinya dia adalah salah satu murid terbaik daripada Syekh ini, murid perempuannya. Yang mana kau mau kah? Yang alim atau yang kaya atau pembesar atau apa? Dia bilang, saya tidak mau siapa-siapa. Siapa ketika didesak? Dia bilang, uridu rajulan ya'khudhu bi yadayya ila al-jannah wa unjibu lahu farisan yaqudul muslimina li tahriril Aqsa. Saya hanya mau seorang lelaki yang membawa kedua tanganku menuju surga, dan aku lahirkan untuknya panglima yang akan membebaskan kaum muslimin, membebaskan Al-Aqsa dan mengembalikan. Mendengar ini langsung bergetar ini Najmuddin Ayyub. Dia bilang, ya Syekh, saya mau lamar itu perempuan. Dia bilang, Syekh, orang paling miskin di sini keluarganya, loh, saya tidak peduli. Akhirnya singkat cerita dia kawini, lahirlah anaknya namanya Yusuf, yang kemudian bergerak Salahuddin al-Ayyubi. Keluarga Najmuddin ini akhirnya hijrah ke kerajaan Zinkiyah, dan ketika remaja sejak kecil, ya Salahuddin ini dibina langsung oleh anaknya Imaduddin. Imaduddin ini yang tadi kita cerita dibunuh juga. Orang menyangka habis nih, tidak ada nih perlawanan Al-Aqsa. Ternyata ada anaknya, namanya Mahmud. Ya, Mahmud ini lebih besar lagi ekspansi yang dia lakukan. Bahkan dia bergelar asyahid ketika dia dengar ya Sultan Mahmud Az-Zinki ini, ya Nuruddin Az-Zinki, Nuruddin gelarnya. Dia dengar ada seorang di Al-Aqsa, kaum muslimat, seorang muslimah dilecehkan, sejak itu dia tidak pernah lagi ketawa. Bayangkan, Pak. Semua ulama, semua pembesar buat lelucon, buat ini untuk membuat dia ketawa, tidak pernah mau ketawa lagi.
Iya, tidak pernah mengetawakan. Dia bilang saya mau tertawa, tidak bisa. Karena yang ada dalam benaknya, yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana merebut kembali Al-Aqsa. Sampai di Nablus dia bangun mimbar yang besar, dikenal nanti dengan mimbar siapa Nuruddin. Dia katakan nanti kalau kita sudah rebut kembali Al-Aqsa, kita pakai mimbar ini di Masjidil Aqsa. Maka terjadilah peperangan yang luar biasa, ya, panjang sekali ceritanya. Dan dia katakan kita tidak bisa rebut Al-Aqsa kecuali kita telah menaklukkan 3 negeri penopangnya ini, Palestina, yaitu Mesir, Yaman, dan Damaskus. Pada zaman Nuruddin Az-Zanki, mereka berhasil menguasai Yaman dan Damaskus. Mesir belum, karena Mesir dikuasai oleh khilafah yang disebut dengan dinasti Fatimiyah. Kalau Imam As-Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa lebih senang menyebut mereka dinasti Ubaidiyah. Mereka ini mencoba melakukan rekayasa nasab seakan-akan mereka keturunan Fatimah. Maka mereka mengatakan diri sebagai Daulah Fatimiyah. Ini menguasai Afrika dan Hijaz. Mereka adalah Syiah Ismailiyah. Ya, Syiah Ismailiyah. Nah, ini ya menjadi penghalang untuk menguasai Al-Aqsa. Maka singkat cerita, Pak, ini luar biasa. Pada zaman Salahuddin, masih remaja, ya, terjadi intrik politik di Khilafah Fatimiyah ini. Ya. Apa yang terjadi? Perdana Menterinya memberontak dan minta bantuan kerajaan Kristen yang sudah berada di situ menguasai Baitul Maqdis. Ya. Akhirnya khalifahnya meminta bantuan Nuruddin Az-Zanki. Ya. Orang Syiah minta bantuan kepada pemimpin Sunni. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nuruddin Az-Zanki? Cerdasnya, Pak, ya. Mungkin kalau kita bilang Syiah mati lalu kok. Tapi dia bilang, oh tidak, bagus, ya, karena dia tahu Perdana Menteri yang memberontak ini berkolaborasi dengan Kristen, Nasrani. Dia utuslah pamannya Salahuddin, adiknya Najimuddin yang sudah meninggal, namanya Asaduddin Syirku. Dan salah satu panglima pasukan itu yang masih masih pemuda saat itu yaitu Yusuf Salahuddin. Nah, akhirnya mereka membantu kerajaan Mesir ini untuk memadamkan pemberontakan. Berhasil, ya. Singkat cerita berhasil dipadamkan. Tapi disinilah kecerdasannya Asaduddin Syirku. Dia bilang, demi menjaga stabilitas negara, izinkan kami untuk tinggal membantu Anda. Oh iya. Akhirnya pasukan tinggal, ya, tinggal. Tapi kemudian dia akhirnya secara sangat luar biasa menguasai pos-pos penting dalam kerajaan. Takdir Allah, Asaduddin Syirku meninggal, ya, meninggal dunia, dan akhirnya pasukan itu digantikan oleh kemanakannya namanya Yusuf Salahuddin, bergerak Salahuddin. Salahuddin lah yang kemudian merubah itu Al-Azhar, Pak. Al-Azhar itu didirikan orang Syiah. Namanya Johor Asyikili, ya, dari Daulah Fatimiyah. Ya, tapi berhasil kemudian beliau ini ya dengan sangat rapi, sangat halus. Jadi Salahuddin bukan sekedar panglima perang, dia adalah ahli strategi politik, Pak. Ya, dia lakukan penetrasi kepada pusat-pusat kekuasaan dan pendidikan. Ulama-ulama yang dulu, ini luar biasa ya, kalau kita cerita ini perkaitan antara strategi pendidikan, Nizamul Mulk pada zaman Khalifah Malik Shah, ya, Sultan Malik Shah mendirikan banyak sekolah. Demikian juga dengan Nuruddin Az-Zinki, mendirikan namanya pusat pengkajian hadis di Damaskus, namanya Darul Hadis An-Nuriyah. Di antara para alumni-alumninya itu Imam Nawawi, Ibnu Asakir, dan yang lainnya, dan banyak ulama. Subhanallah, akhirnya yang dipakai semua untuk kemudian melakukan penetrasi ke wilayah pendidikan. Iya. Akhirnya tidak dibunuh gitu khilafah Syiah itu, akhirnya mati sendiri karena sudah tua. Ketika dia sudah meninggal, ya, para ulama yang di antara mereka ini adalah murid dan cucu-cucu murid daripada Imam Al-Ghazali. Saya ini, Pak, termasuk orang yang pernah bersuudzon kepada Imam Al-Ghazali, ya. Astagfirullah. Al-Ghazali pernah datang ke Baitul Maqdis dan dia cuma tulis kitab Ihya Ulumuddin. Waktu itu saya baca masih SMA, masih ya baru-baru belajar Islam lah. Saya bilang, kenapa ini Al-Ghazali tidak melakukan pergerakan? Pergi ditulis Ihya Ulumuddin. Ya, ternyata itulah kitab, Pak. Kitab Ihya Ulumuddin. Yang kemudian dilihat oleh Al-Ghazali, kita tidak akan bisa menang kecuali kita perbaiki dulu hati. Akhirnya para ulama-ulama yang merupakan murid-murid dari Imam Al-Ghazali dan yang lainnya, inilah yang menjadi tokoh-tokoh di balik layar, daripada Amir Mamdouh, daripada Ahmad Imaduddin Zanki, daripada Nuruddin Az-Zanki, dan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, subhanallah, Salahuddin Al-Ayyubi ini, Pak, sudah berkuasa di Mesir, belum menyerang Baitul Maqdis, ya, masih hidup Nuruddin Az-Zanki juga. Dia dulu selalu, Pak, di majelis-majelis para
Para ulama, di antara ulama yang paling sering dia duduk di majelisnya adalah ulama besar yang bernama Al-Hafidh Abu Thahir As-Silafi. Ya. Al-Hafidh Abu Thahir As-Silafi ini bahkan pernah menegur Salahuddin. Diabadikan dalam sejarah, Pak. Salahuddin itu bukan cerita. Dia cuma datang panglimanya bilang ada masalah begini, bicara sedikit, ditegur, Pak. Ya Yusuf, pimpinannya ini Pak Amir, penguasa negeri, cerita di majelis, ditegur sama. Ya, itu diwalikan. Bagaimana penghormatannya kepada para ulama. Dan ulama-ulama inilah dahulu di antara mereka adalah orang-orang yang merupakan murid atau cucu murid daripada Imam Al-Ghazali. Jadi pergerakan Imam Al-Ghazali luar biasa. Kitab Ihya Ulumuddin itu, walaupun banyak kritik dari sisi banyak hadis-hadis sahih, hadis-hadis dhaif, tapi sistematikanya dalam pembangunan jiwa luar biasa. Sampai-sampai Al-Hafidh Ibnul Jauzi itu menulis kembali dengan kitab yang namanya Minhajul Qasidin. Dan datanglah Ibnu Qudam Al-Maqdisi dari Baitul Maqdis, ulama Baitul Maqdis yang namanya Ibnu Qudam Al-Maqdisi mengikhtisar dengan judul Mukhtasar Minhajul Qasidin. Jadi ternyata pergerakan ini Pak, kekuatan yang paling utama dulu selain kita cuma lihat secara lahiriahnya Pak, kekuatan militer, taktis, strategi. Di balik itu ada kekuatan ruhiyah yang bergerak di kalangan para ulama ini. Subhanallah. Ya, makanya salah satu peneliti tentang masalah Baitul Maqdis, sejarah Baitul Maqdis ini, yaitu Dr. Ra'fat Al-Misri, yaitu mengungkapkan dengan sangat luar biasa. Ya, seorang penulis di negeri Syam, Al-Kailani, menulis kitab sangat luar biasa, Pak. Judulnya Kaifa Hakada Bahara Jairu Salahuddin. Beginilah tampil generasi Salahuddin. Di balik generasi itu ada namanya pendidikan, ya, jihad pendidikan yang kemudian melatar belakangi jihad politik dan jihad militer ini. Panjang sekali kalau kita mau cerita ini, Pak. Belum kita cerita tentang sejarah modern, pergerakan Yasir Arafat dan lain sebagainya. Ya, kita singkat-singkat saja. Akhirnya pada tahun 583 Hijriah, Salahuddin berhasil masuk ke Baitul Maqdis setelah melalui perang Hittin. Tahun itu pada waktu yang sama sekitar bulan Rabiul Awal atau Rabiul Tsani saya lupa, ya. Kaum muslimin berhasil mengalahkan ya kaum Nasrani dalam perang yang disebut perang Hittin. Ya. Bulan Rajab, bulan Rajab ditulis oleh para ulama, malam bulan Rajab, tanggal 27 Rajab, malam Isra Mi'raj, Pak, ya, Salahuddin masuk ke Masjidil Aqsa. Ya. Dan dia panggil mimbar yang sudah dibangun oleh Nuruddin yang sudah meninggal, ya, untuk dibawa ke Masjidil Aqsa dan dipakai untuk khutbah. Dan khatib kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala, faquti al-dabirul ladzina kafaru walhamdulillahirabbil alamin. Ya, mereka menggosok itu Masjidil Aqsa dengan air mata yang berceceran dengan penuh kegembiraan. Dari tahun 583 ini, Pak, Hijriah, ya. Sampai kalau kita hitung Masehinya, ya, tahun 1920-an, ya. Tahun 1923 Khilafah Utsmaniyah ini rubuh, digantikan oleh kerajaan negara Republik Turki oleh Kemal Atatürk. Ya, saya tidak mengatakan Atatürk, ya, Mustafa Kemal, ya, yang kemudian meruntuhkan khilafah yang sudah lemah pada saat itu. Yang dahulunya ketika Sultan Abdul Hamid, Theodor Herzl, penggagas gerakan Zionisme ini, datang menghadap untuk membeli itu tanah Palestina. Ya. Sultan Abdul Hamid bilang itu wakafnya kaum muslimin, tidak mungkin saya serahkan. Akhirnya dilemahkanlah kerajaan khilafah ini dan ditarik-tarik sampai ikut perang, berutang demikian banyak, akhirnya jatuhlah khilafah Utsmaniyah, khilafah yang terakhir, dan akhirnya negeri Palestina ini, Baitul Aqsa, Baitul Maqdis, menjadi mandatori Inggris. Ya, menjadi wilayah ya kolonialisme Inggris 28 tahun, Pak. Dan pada masa inilah, ya, migran-migran Yahudi yang di beberapa negara Eropa ini, ya, disiksa, dibunuhin, terutama oleh Hitler dengan peristiwa yang kita kenal dengan Holocaust ini, ditampung, Pak, oleh kaum muslimin, ya. Dan memang Inggris yang berkuasa itu membuka kesempatan, bahkan dalam foto-fotonya itu, Pak, kurus, kering, kerontang itu orang-orang Yahudi yang datang. Ya, tapi karena kaum muslimin ini baik hati, selalu mau perbaiki orang, di sinilah, ya. Tapi mereka ini dasar membuat gerakan, ya. Tahun 1947 dia sudah dirikan itu negara yang mereka katakan negara Israel. Israel itu sebenarnya adalah nama lain daripada Nabi Yakub. Ya, salah satu maknanya adalah Abdullah, Israel.
Iya, mereka mencaplok nama Nabi untuk jadi nama negara. Iya, padahal mereka melakukan kerusakan yang sangat luar biasa. Bertahun-tahun setelah itu, ya, tahun 1948 PBB mengeluarkan, Liga Bangsa-Bangsa pada saat itu mengeluarkan resolusi yang membagi Palestina menjadi dua bagian, sebagian untuk orang Arab, sebagian untuk orang Yahudi. Iya. Tapi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun Yahudi ini terus mencaplok. Akhirnya terjadi perang Arab, ya, tahun 67, dipimpin oleh Mesir. Ya, perang 6 hari kita pernah ingat, mungkin bapak-bapak yang masih mengingat dulu, ya, kalah orang-orang Arab, makin meluas lagi wilayahnya. Ya, selama puluhan tahun, akhirnya semakin luas Israel, semakin menancapkan kukunya, dan kaum muslimin menjadi semakin lemah. Perlawanan yang didominasi oleh PLO pada saat itu dipimpin oleh Yasser Arafat, ya, mengemuka ideologi nasionalisme Arab, ya, dan perang dulu itu yang mengemuka nasionalisme Arab. Maka seorang ulama yang ada di kota Gaza pada saat itu lumpuh, namanya Syekh Ahmad Yasin, ya, berpikir, kalau kita terus melakukan perlawanan hanya mengandalkan, ya, semangat nasionalisme saja, sepertinya ada yang salah. Maka beliau mulai perjuangannya dengan membuat madrasah atau halaqah tahfidzil Quran di Gaza. Ya, dia didik anak-anak muda. Ya, pertama yang dididik adalah Quran. Bagaimana mereka dekat kepada Quran. Satu kelompok pengajian, satu masjid, dua masjid, tiga masjid. Hanya beliau berpikir, saatnya lah kita, ya, untuk kemudian membelokkan, meluruskan arah perjuangan ini. Ya, kalau dahulu para pendahulunya, kecuali Izzuddin Al-Qassam yang berjuang melawan Mesir dan melawan Inggris pada saat itu, pada tahun 30-an, kita harus ambil semangat ini. Tidak mungkin Masjidil Aqsa kita bisa bebaskan, tidak mungkin bisa merdeka Palestina kalau tidak dikembalikan kepada ruhnya, yaitu ruh Islam dan Al-Quran. Maka sekitar akhir tahun 80-an lah, ya, akhir tahun 80-an beliau mendeklarasikan, ya, pada tahun 80-an apa yang disebut dengan Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah, atau disingkat dengan Hamas. Ya. Dan inilah yang bergerak terus dengan berpusat di Gaza, ya, melakukan perlawanan. Dan dua sayap perlawanannya, ada militer, ada politik. Ya. Karena sesuai dengan perjanjian Camp David dan dilanjutkan perjanjian Oslo, ya, adalah, ya, sudah berdiri negara Palestina, tetapi diberikan kekuasaan yang sangat terbatas. Makanya tidak dikatakan negara, tapi otorita Palestina. Ya. Dia diakui 135 negara di PBB, tapi tidak memiliki wilayah teritorial yang de facto. De facto ini Israel menguasai Yerusalem barat dan timur juga sebenarnya wilayah Arab, tetapi di tepi barat ini daerah Ramallah dan sekitar Al-Quds, Hebron ini tidak eksis. Pemerintahan Al-Fatah ini, ya, tidak eksis. Yang eksis adalah di Gaza. Dan subhanallah, kita lihat kemarin bagaimana roket-roket mereka melayang itu, ya, itulah sebenarnya bermula daripada spirit Al-Quran. Spirit Al-Quran, ya. Dengan perkenaan Allah Subhanahu wa taala tahun 2010, saya sempat masuk ke Gaza. Iya, sempat masuk di Gaza. Dan saya dititipi surat, Pak, oleh seorang muslimah, ya. Karena bisa ketemu, waktu itu kami mendampingi Pak Marzuki Ali, ya, ketua DPR, ya, kami dari NGO Indonesia, diberi kesempatan, ya, dengan bantuan kedubes Indonesia, Masya Allah, Jazakallah khair, Pak Dubes pada saat itu, Dubes Mesir, dengan diplomasi di bawah meja, berhasil meminta Israel menghentikan serangannya beberapa jam, karena delegasi Indonesia mau masuk. Ya. Ini kami masuk dan diberi izin 6 jam. Israel bilang melalui diplomasi bawah tanah itu, bahwa kami hanya menghentikan serangan 6 jam. 6 jam kami tidak jamin. Ya. Akhirnya alhamdulillah selama 6 jam kami keliling kota Gaza, berjumpa dengan Perdana Menteri pada saat itu, ya, Dr. Ismail Haniyah, yang juga hafid, dan 13 anaknya hafid juga, ya. Dia sendiri imam favorit Pak di Gaza. Kalau Ramadan dia yang imam tarawih, ya. Ini Perdana Menterinya, ya. Kita berharap suatu ketika Presiden Indonesia juga, ya, bisa jadi imam tarawih, ya. Amin, ya. Nah, saya dititip surat, Pak. Subhanallah, ini saya bawa ini suratnya, Pak. Selalu saya bawa ini kalau ada ceramah-ceramah tentang Palestina. Ya, ini surat dari seorang akhwat, seorang muslimah di Gaza ini, Pak. Saya simpan sejak tahun ini, tanggalnya 29 Juni 2010 dari Gaza. Ya, singkat ceritanya di sini, Pak. Dari apa yang dia katakan, dia bilang, kami riba di negeri kami, dan
kekuatan kami adalah Al-Quran. Ya. Dan dia ulang perkataan Umar bin Khattab ini pada akhir daripada surat. Ya. Dia katakan, wa alaikum bimudarasatil Quran wa hifdhihi wa tamassuk bi ta'limil Islam li'anna man arada al-izzata bil Islam a'azzahu Allah wa man arada al-izzata bi ghairi Islam adalah. Siapa yang mau menghendaki kemuliaan dengan Islam, Allah akan muliakan dia. Tapi siapa yang mau menghendaki kemuliaan dengan selain Islam, justru Allah akan menghinakan dia. Nah, inilah yang kemudian sekarang terjadi, Masya Allah, dengan pergerakan yang sangat luar biasa, bukan hanya di Gaza sekarang, tapi di seluruh. Ya. Alhamdulillah, tahun 2018 kami diundang ke Istanbul, Turki, oleh Ittihad Ulama Muslimin, Union Muslim Scholars, ya, salah satu komitenya namanya Komite Al-Quds. Dan pada saat itu dari Ketua Komite Al-Quds, ya, dan wakilnya Dr. Samir, kami diamanahkan sebagai koordinator Komite Al-Quds dari Perhimpunan Ulama Dunia ini untuk wilayah Asia Tenggara. Ya. Jadi kami keliling, yang baru sempat masuk ke Indonesia, ke Malaysia untuk membangkitkan semangat kaum muslimin ini, melakukan edukasi ya kepada kaum muslimin, bagaimana memiliki semangat untuk merebut kembali Al-Aqsa. Ya, dan salah satunya adalah dengan apa yang kita lakukan hari ini. Ya. Bukan sekedar kita berpikir bagaimana tugas punya senjata, Pak. Ya, tapi kita berpikir bagaimana menanamkan ruh cinta Al-Quds, cinta Palestina, ya, cinta Baitul Masjidil Aqsa ini kepada anak-anak kita. Ya, seperti yang dilakukan oleh Najimuddin Ayub, lahir Salahuddin, seperti yang dilakukan oleh Ahmad Zinki, ya, lahir Nuruddin Az-Zinki. Dan banyak tidak disebut namanya, Pak. Banyak ulama-ulama yang tidak diketahui, tapi ternyata mereka adalah tokoh-tokoh di balik layar, ya, direbut kembali oleh Al-Aqsa. Dan insya Allah, Syekh Ahmad Yasin mengatakan, insya Allah tahun 2030-an kita akan sudah Israel sudah tidak ada, insya Allah. Ya. Beginilah orang berpikir bagaimana bisa. Jadi bilang begitulah hasil pembacaan beliau terhadap Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran hadis Rasulullah, ya, bahwa akan terjadi pergantian generasi sekitar setiap 40 tahun, ya, terjadi pergantian generasi. Dan generasi Islam, ya, yang akan datang ini insya Allah adalah Jailul Tahrir, generasi pemenang. Sementara generasi Yahudi ini, ya, adalah generasi pecundang. Ya. Bismillah taala. Ya, ini kami buat program sebenarnya, Pak, pelatihan tentang masalah Palestinaan ini, ya, ada sekitar sampai 7 sesi, ya. Setiap sesi sekitar 1 hari, ya, 6 jam, ya, untuk kita bahas tentang bagaimana mempelajari Palestina, mempelajari Masjidil Aqsa, sejarahnya, kemudian bagaimana dari sisi politiknya, bagaimana dari sisi futurologinya, ya, dari sisi pendidikannya, dari sisi yang lain-lainnya, dinamakan oleh para ulama kita dari Perhimpunan Ulama Sedunia itu namanya Barnamij Daurah Nuruddin Az-Zanki, ya, mengambil dari Nuruddin Az-Zanki. Insya Allah ini adalah yang kita sudah bentuk lagi sekarang, karena tidak mungkin, artinya tidak banyak orang yang mau belajar demikian lama, ya. Makanya kita bikin lagi programnya menjadi lebih kecil, ya, dan kita lebih sederhanakan lagi dengan ceramah-ceramah seperti ini. Ya. Bismillah taala. Ya, apa yang terjadi pada hari ini kita lihat adalah tanda-tanda kemenangan, dan insya Allah kita adalah bagian daripada hal tersebut. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair, dan mohon maaf mengambil waktu Bapak, ya. Sebentar ini sebagai informasi, Pak, akan ada dari MUI Pusat dan juga dari Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis dan seluruh masjid-masjid yang ada di Indonesia, kita melakukan gerakan, ya, Bela Masjidil Aqsa, Masjid Indonesia untuk Masjidil Aqsa. Jadi ada insya Allah ribuan masjid di seluruh Indonesia akan, ya, ini karena pandemi, Pak, tetap kita protokol kesehatan melalui Zoom, melalui YouTube, nanti saya sebarkan melalui Adinda, ya. Silahkan nanti dilihat, ya, bagaimana Indonesia, insya Allah. Kalau dulu yang memerdekakan, merebut kembali Al-Quds bukan orang Arab, bukan khalifah, ya, gitu ya. Jadi jatuh Masjidil Aqsa di zaman khilafah. Yang merebut bukan khalifah, ya, seorang amir yang namanya Salahuddin Ayyubi. Jadi jangan menunggu sampai tidak khalifah baru kita mau merebut lagi ke Masjidil Aqsa. Kalau dulu zamannya Salahuddin itu bukan orang Arab, orang Kurdi, ya. Dan banyak para ulama-ulama Palestina yang melihat banyak tanda-tanda keberkahan di Indonesia ini, dia bilang insya Allah, ya, insya Allah giliran selanjutnya untuk memenangkan Masjidil Aqsa, merebut kembali Masjidil Aqsa akan datang dari Indonesia.
Insya Allah. Ya. Akan datang dari masjid. Ya. Saya bilang, mana dalilnya, Syekh? Dia bilang, ya. Justru, subhanallah, ini nanti kita jelaskan. Kapan terbit matahari, Pak? Kapan matahari mulai terbit muncul? Fajar Shadiq itu kapan mulai muncul? Orang yang fajar kadhib dan fajar Shadiq dalam ilmu, kapan mulai muncul? Kalau malam itu sudah semakin larut, kalau semakin gelap, kalau ya baru maghrib, baru belum terlalu gelap terasa, tapi kalau sudah semakin tengah malam, semakin gelap, itu tanda matahari akan terbit. Apa artinya? Semakin banyak kezaliman kita, semakin runtuh banyak ya sendi-sendi kehidupan. Insya Allah itu adalah tanda-tanda kebaikan. Ya. Semakin keras serangan musuh, apa kata para ulama? Hada ma wa'adana Allah wa Rasul. Ini yang dijanjikan oleh Allah. Itulah tanda kemenangan. Negeri kita, negeri-negeri Arab sekarang bermasalah semua. Ya, ekonominya, politiknya, rakyat mau baku hantam sama penguasanya, sama rajanya, sama pemerintahnya, banyak masalah. Nabi Musa dulu, ketika kencang-kencangnya penguasa Fir'aun ini, sampai dilarang pergi ibadah di masjid-masjid, apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Ij'alu buyutakum qiblat wa aqimus. Jadikan rumah-rumahmu sebagai masjid dan dirikan salat. Kembali kepada kekuatan ruhiyah kita. Ketika orang sudah mumet dengan semua persiapan lahiriah, maka kembali ke masjid. Maka insya Allah hari ini mohon kita ikut semua, ya kita kembalikan spirit perjuangan merebut Al-Aqsa ini dengan masjid. Ya, dari masjid lahir itu Hamas, Pak. Lahir itu roket-roket. Bukan dari mana-mana, Pak. Spiritnya itu lahir dari masjid. Ya, makanya biidznillah taala salah satu masjid ada yang mengambil nama Sultan Alauddin, Sultan Goa yang pertama masuk Islam, ya, Iman Rabi'ah, ya, Sultan Alauddin Tuminan dari Gaukana, yang kemudian menurunkan anaknya yang bernama Imal Lumbasi dari Matawang, karena untuk mengambil Sultan Hasanuddin Tuminan dari Balapangkan, ya, yang menurunkan anak yang bernama Kareng Galesong Tuminan dari Tapang, ya. Dari semangat Sultan Alauddin ini, Sultan Hasanuddin ini, ya, dan pamannya, ya, anaknya bukan Sultan Alauddin, anaknya Sultan Alauddin itu namanya Imanuntungi Karelakiyum Sultan Malik Said kemenangan dari Purwokerto, ya, mendapatkan gelar dari Syarif Makkah Sultan, ya, Malik Said, Sultan Malik Said, anaknya yang bernama Sultan Hasanuddin, ya, inilah ada semua apa hubungannya dengan Masjidil Aqsa nanti Pak, ya. Pada kesempatan selanjutnya kita akan cerita, ya. Ada semua hubungannya, Pak, ya. Apa yang terjadi masa lalu dengan masa kini, dan apa yang terjadi di negeri-negeri Islam dengan apa yang terjadi di pusat daripada pergolakan Islam itu, yaitu di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini adalah bau salah, epicentrum. Para ulama mengatakan kalau melihat kapan umat Islam itu jaya dan kapan umat Islam itu lemah, lihat Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa itu berada dalam penguasaan kaum muslimin, artinya kaum muslimin itu jaya. Kapan Masjidil Aqsa itu berada dalam penguasaan selain kaum muslimin, itu artinya kaum muslimin berada dalam keterpurukan. Sekarang Masjidil Aqsa, betul kita masih bisa salah, tapi wilayah itu ada dalam okupasi dan penjajahan, ya, orang-orang Zionis. Maka kita berada dalam kelemahan. Tapi azan tetap berkumandang dan suaranya itu insya Allah sampai bukan hanya di tingkat kita, sampai di hari. Ya, makanya jangan heran kalau di Indonesia, Pak, ada anak muda kalau kita bilang Palestina mau mati, Pak. Ya, orang-orang yang bengkok saja pikirannya itu, yang tidak tahu sejarah, yang kemudian mengatakan untuk apa kita pikir Palestina. Ya, Palestina itu di situ ada Masjidil Aqsa, hatinya kaum muslimin. Kalau Ka'bah adalah kiblat salat, maka ketahuilah Baitul Maqdis adalah kiblat perjuangan kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini. Jadi yang saya tidak ya, saya tidak tahu ini ada sudah ya, mohon maaf Pak, ya, kelewatan. Tapi yang penting para sekalian tidak ada yang beri motivasi untuk kita kembali berpikir dan mengadakan upaya itu membangkitkan kekuatan kaum muslimin dari masjid. Dan Masjid Sultan Alauddin ini sangat besar potensinya
untuk kemajuan Islam di masa yang akan datang. Saya kira demikianlah sampai di sini saya, semoga bermanfaat dan di kegiatan membela Palestina. Demikianlah, subhanallah. Tapi ya 2 menit saya minta ya. Bapak dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dan apa yang kita lakukan untuk memberi kontribusi bagi pembebasan Masjidil Aqsa? Ada yang disebut Pak dengan namanya the circle of concern, dairatul ihtimam. Dalam pembicaraan, dalam berpikir dan merasa, orang kebanyakan di sini saja yang dia senang untuk bicara. Padahal dia tidak bisa berberi pengaruh di situ. Dia tidak bisa memberi kontrol di situ. Ada wilayah selanjutnya yang disebut dengan dairatul ta'thir, ya. The circle of influence, ya. Dan dairatul at-tahakkum, the circle of control. Inilah sebenarnya apa sejak intinya adalah apa yang bisa kita lakukan. Banyak orang berpikir saya mau ini bagusnya begini, mestinya pemerintah begini, mestinya begini. Tapi itu kan bukan wilayah kita. Yang sekarang apa yang kita bisa lakukan? Yang ada dalam wilayah pengaruh kita dan dalam wilayah kontrol kita. Pertama, doa kita. Setiap kita bisa berdoa. Tidak ada larangan doa, ya, berdoa untuk Palestina. Dan yakinlah bahwa doa kita di sana akan berefek kepada kita juga. Yang kedua, jihad jempol. Ya, sebarkan berita, edukasi umat dengan apa yang benar tentang masalah ini. Ya, berikan perhatian. Alhamdulillah, ya, ini sangat luar biasa Pak sekarang. Ya, kalau dulu jihad ini senjata, ini sekarang jempol. Ya, pakai HP. Ya. Yang ketiga, jihad kantong. Ya, berikan apa yang kita bisa miliki untuk Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, organisasi-organisasi Islam, MUI, bahkan insya Allah akan membangun masjid di Hebron, bukan masjid, klinik di Hebron. Insya Allah kita dukung semua ini Pak. Ya, apa yang bisa kita miliki. Jangan bilang apa Tuhan itu saya bisa kasih. Rasulullah SAW mengatakan, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Mengalahkan 100.000 dirham sumbangan yang cuma 1 dirham. Ya, karena yang 1 dirham itu keluar dari orang yang ikhlas, dia punya 2 dirham kata Rasul, setengah aja ikhlas. Ya. Yang 100.000 dirham itu cuma untuk mali. Ya, banyak kelihatan, tapi sebenarnya masih banyak disembunyi uangnya. Ya. Nah, mari kita berinfak, bukan sekedar berinfak, tapi berjihad dengan harta kita. Ya. Dan yakinlah bahwa ketika kita berpikir tentang Palestina, berpikir tentang Al-Aqsa, dampaknya itu, keberkahannya akan sampai di negeri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, dan mohon maaf sekali Pak, ini mengambil waktu Bapak-bapak, insyaallah tidak mengapa Pak, ya setengah jam untuk Al-Aqsa insyaallah. Ya. Baik, serahkan kembali Mas. Demikianlah perhatian dan terima kasih kepada seluruh pendengar, baik yang langsung maupun di luar Zoom. Semoga pada waktu dan memberikan Palestina, sehingga kita tambah cinta kepada Palestina dan merayakan Palestina. Jadi kata subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.